Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali di Bejo Channel. Saat ini saya ingin membuat konten tentang troubleshooting AC mobil, truk, dan alat berat serta penyelesaiannya. Pertama-tama jangan lupa subscribe dulu ya. Like, share, komen, nanti saya tanggapin komennya. Oke, lanjut. Pertama-tama, mobil, truk, atau alat berat apabila ada keluhan misalnya tidak dingin, terus kita cek. Awal-awalnya itu kita cek dengan memasang manifold gate. Jadi di sini saya ingin kontennya ini tentang menganalisa manifold gate. Pada saat dipasang kondisi AC off seperti ini penampakannya. Manifold gate ya, AC off, dia tekanan sirkulasi saat AC off yaitu tekanan di suction atau di low-nya 113 PSI, sedangkan yang di high-nya 71 PSI, berarti ini dia standar, berarti tidak ada kebocoran ya. Mungkin kalau dia ada keluhan tidak dingin, bisa jadi di kelistrikan ya, atau udah ada kerusakan yang lainnya. Kalau untuk kelistrikan nanti saya buat konten selanjutnya. Jadi pada saat manifold gate dipasang di mobil atau di truk atau di alat berat, kondisi AC off, dia posisi jarumnya menunjukkan 113 PSI, yang low-nya, yang high-nya 71 PSI, berarti dia standar, tidak ada kebocoran. Berarti ada trouble, masalah yang lain, bisa kelistrikan. Oke, lanjut. Nah, di sini manifold gate pada saat dipasang ya, pada pasang keluhannya itu tidak dingin. Keluhannya tidak dingin, lalu kita pasang manifold gate ya atau analyzer. Di situ jarum menunjukkan jarum low menunjukkan 10 PSI. Jarum high menunjukkan 28 PSI. Berarti di sini sudah tidak standar, tidak normal. Berarti di sini ada kebocoran. Kalau dia posisi seperti ini, AC di on kan tetap tidak hidup karena tekanan dari pressure switch itu 28 sampai 35 PSI saat bekerja. Di atas 28 PSI. Nah, otomatis dia kompresor tidak bekerja. Jadi dia tidak dingin. Jadi di sini ada kebocoran. Nah, kalau kebocoran harus dicari dulu ya, di mana, apa di evaporator, di kondensor, atau di hose. Kalau ada basah oli itu mengindikasikan bocornya di situ. Oke. Jadi kalau dia di bawah standar yang tadi, berarti low-nya 10, high-nya 28, berarti dia ada kebocoran. Oke, lanjut. Oke, apabila dia pada saat di on kan AC-nya ya, dengan RPM 1500, temperatur maksimal, blower speednya high. Nah, di situ terbaca di tekanan low-nya itu 21 sampai 35 PSI, yang low-nya, yang high-nya 227, 199 sampai 227, berarti dia tekanannya standar ya, standar. Tekanannya standar ya. Ini tekanan standar, tekanan yang jadi acuan atau pegangan mekanik AC mobil itu. Oke, lanjut. Di sini tekanan sirkulasi AC di bawah normal atau tidak normal, yaitu kalau kita lihat pada saat AC di on kan, manifold gate dipasang, AC di on kan, dia tekanan 56 sampai 85 PSI yang low,
sedangkan yang high 99 sampai 142 PSI, berarti ada yang tidak normal. Nah, keluhannya apa? AC tidak dingin ya. Tapi kalau dia digas dengan RPM tinggi baru dingin. Tekanan baru digas baru dingin, tekanan low-nya tinggi, tekanan high-nya rendah. Pada saat dimatikan biasanya jarum manifold menunjukkan tekanan yang sama. Nah, terus kompresor kalau disentuh dia tidak panas. Nah, ini penyebabnya bisa kompresor lemah atau kurang baik. Jadi saran saya ganti kompresor. Ya. Ganti kompresor. Oke, lanjut. Oke, lanjut sekarang. Tekanan sirkulasi AC tidak normal atau di bawah normal. Ya. Ini kalau pada saat kita pasang manifold terus AC di on kan, posisi tekanan low-nya 7 sampai 14 PSI, tekanan high-nya 99 sampai 142 PSI ya. Nah, jadi ini di bawah normal dari tekanan standar. Nah, keluhannya AC tidak dingin. Nah, pada saat dipasang manifold gate-nya itu tekanan low dan high-nya rendah. Pada side glass-nya biasanya terlihat gelembung. Nah, penyebabnya biasanya ini ada kebocoran. Jadi freonnya atau refrigerantnya kurang. Jadi sarannya cari kebocoran, temukan kebocoran, baru divakum lalu diisi ulang. Oke, lanjut. Nah, ini lagi ada penampakan manifold gate-nya. Pada saat manifold gate-nya dipasang, AC-nya on ya. AC-nya on. Dia pertama kondisi normal. Ya. Kondisi normal. Kondisi normal, tapi beberapa menit kemudian jarum low-nya turun menunjukkan menunjukkan ke 10 PSI atau min 30 PSI. Jarumnya yang high itu pada saat dia normal terus tiba beberapa menit kemudian turun juga 142 atau 99. Atau dia low-nya itu sampai kondisi min 30 atau vakum. Jadi keluhannya nggak dingin. Pertama dia dingin, tapi tiba-tiba berapa menit kemudian tidak dingin. Nah, biasanya di sini ada buntu, biasanya ada air di dalam sirkulasi. Karena receiver dryer itu sebagai penyaring itu sudah jenuh, atau expansion valve-nya itu ada bunga es tersumbat. Jadi biasanya pertama pada saat dia on kan dia normal, beberapa menit kemudian dia nggak normal atau turun 10 min 30. Nah, itu dia. Jadi solusinya ganti receiver dryer, ganti expansion valve juga, bersihkan salurannya, di flushing ya, di flushing dan ganti oli. Oke. Jadi biar takutnya olinya tercemar air. Oke, lanjut. Nah, di sini juga tekanan sirkulasi AC tidak normal pada saat manifold gate-nya dipasang ya. Terus di situ ada penampakan ya. Di jarumnya terlihat low-nya min 30, high-nya 71 sampai 85 PSI. Ya. Di sini AC keluhannya AC tidak dingin.
pada saat dicek dengan manifold, yaitu low-nya rendah sampai min 30 psi. Nah, terus biasanya ada perbedaan suhu in dan out pada komponen yang tersumbat. Masalah apa? In dan out itu yaitu antara pipa 3/8 yang dari kondensor ke receiver dryer, dan satu lagi pipa dari yang outnya dari receiver dryer ke expansion valve ada perbedaan suhu, itu biasanya tersumbat. Ini tersumbat sempurna yaitu sampai min 30 psi ya. Nah, coba ganti receiver dryer dan expansion valve, di flushing, ganti oli. Nah, nanti mudah-mudahan normal kembali. Lanjut. Oh ya, jangan lupa siapin kopi ya, siapin makanan buat dengerin konten saya. Lanjut, sekarang tekanan sirkulasi AC tidak normal nih. Ada lagi penampakan seperti ini di manifold gate. Pada saat manifold gate dipasang, ya tekanannya dia tidak normal. Keluhannya biasanya AC-nya nggak dingin. Pada saat manifold gate-nya dipasang itu tekanan low-nya tinggi dan high-nya terlalu tinggi. Nah, biasanya di pipa suctionnya, pipa 3 hose 5/8 ya, pipa suctionnya itu kalau dipegang kalau dia ada embun, terjadi embun. Nah, kalau seperti ini dia ekspansinya dia terbuka terlalu lebar. Nah, kalau solusinya ganti ekspansi valve itu. Oke, lanjut. Nah, ini lagi keluhannya AC tidak dingin. Pada saat manifold gate dipasang, tekanan sirkulasinya tidak normal. Jadi dia tekanan low-nya itu sampai 49 psi. Dari 49 psi, yang high-nya sampai 35 psi. Ya. Di side glassnya biasanya dicek itu nggak ada gelembung. Side glassnya terlihat gelembung. Terus pipa suction tekanan rendah disentuh panas ya. Jadi kalau di side glassnya terlihat gelembung, di pipa suctionnya kalau dipegang panas. Nah, ini kalau seperti ini dia kemungkinan dia ada udara di dalam sirkulasi. Nah, jadi dia refrigeran atau freonnya tercampur udara. Ini biasanya pada saat pengerjaan vakumnya kurang optimal atau kurang lama biasanya. Jadi dia masih ada udara di dalam ruangan. Paling enggak dia vakum 10 menit lah ya, 10 menit 15 menit untuk memastikan enggak ada udara. Jadi sampai kalau tekanan low-nya sampai min 30 psi ya, di vakum. Oke, lanjut. Nah, pada saat ini ada keluhan lagi, AC tidak dingin. Pada saat dicek dengan manifold gate tekanannya tidak normal. Jadi tekanan yang di low-nya ini yang biru, di gate yang warna biru, yaitu dia sampai 49 psi, yang high-nya itu sampai 355 psi seperti yang tadi ya. Cuma bedanya kalau dia kemasukan udara terlihat gelembung, tapi kalau yang di sini tidak terlihat gelembung ya, tidak terlihat gelembung itu. Terus dia juga
Kalau yang tadi kemasukan udara, kalau dipegang pipa saksennya dia panas. Tapi yang kalau yang ini ya, dia tidak. Biasanya masalah seperti ini dia freonnya terlalu banyak atau kondensornya pendinginannya kurang, ekstrapennya mati, rusak ya, ekstrapennya rusak atau dia lemah, jadi dia tekanannya terlalu tinggi, tekanan hacknya terlalu tinggi, atau dia kepenuhan, jumlah refrigerantnya kebanyakan itu, atau dia sirip-sirip kondensornya kotor, itu juga bisa jadi dia menyebabkan pendinginan kondensornya kurang, seperti itu. Jadi diceknya pendinginan kondensor, jumlah refrigerantnya ya, jadi harus dicek itu juga, ekstravennya juga lemah kah, seperti itu. Lanjut. Oke, sekarang kita bahas masalah troubleshooting yang dialami pemilik mobil yang datang ke bengkel, keluhan-keluhannya biasanya ya. Terus dia ada keluhan seperti angin blower keluar kecil, posisi sudah di posisi angin blower sudah di high, penyebabnya bisa kotor di kisi-kisi evaporator, seperti itu ya. Ya meskipun dia di posisinya sampai high, low, medium, high sudah di posisi high, dia masih kecil, biasanya dia kotor di evaporator. Kedua, evaporator membeku atau ngefrost, ada bunga es. Biasanya itu pengalaman saya itu biasanya kotor di evaporator ya. Nah, jadi sehingga termistor tidak bisa membaca suhu di evaporator, atau dia juga termistornya rusak, dia sampai beku, sampai jadi es, jadi bunga es itu di evaporator, seperti itu. Dia biasanya termistornya rusak atau dia kotor ya, kotor, termistornya tidak bisa membaca, jadi kompresor bekerja terus menyebabkan membeku, dia tidak mutus atau tidak cut off. Lanjut. Lampu indikator AC menyala gitu. Jadi pengalaman saya jadi ada pengalaman saya ini, lampu indikator AC menyala waktu di truk atau di mobil juga dia menyala. Biasanya kalau nggak di vibel AC kompresornya kendor ya, bearing pulley kompresornya macet, atau kompresornya ngejam atau macet ya. Jadi pengalaman saya ini, dia indikator di AC nya menyala, saya cek ini kompresor nggak hidup, ternyata dia bearing pulley kompresor macet. Jadi dia memberikan indikasi kepada driver atau supir bahwa ada masalah di kompresor. Oke, lanjut. Ada keluhan lagi, kompresor panas atau overheat ya. Biasanya kalau kompresor panas ini ada olinya kurang ya, biasanya ada kebocoran. Kalau kompresor panas overheat ada kebocoran. Kalau dia dilengkapin thermal sensor ya, kalau dia dilengkapin thermal sensor dia pasti mutus. Nah, bisa juga dia kalau kompresor overheat itu bearing pulley-nya macet, ada juga ada kebuntuan di sirkulasi. Lanjut. Kompresor cut off atau memutus terlalu cepat, penyebabnya bisa jadi kompresor panas yang saya sebutkan tadi. Dia biasanya dia putus cetak, kompresor panas. Jadi kalau untuk thermal sensor itu dia mutus di 180 derajat dia mutus ya.
Jadi cetak itu biasanya dia kompresornya panas, ya itu tadi dia biasanya ada kekurangan oli, ya, kekurangan oli di kompresor. Kekurangan oli di kompresor biasanya ada kebocoran. Oke, lanjut. Kompresor mengembun dan dingin. Nah, kalau seperti ini biasanya tuh dia di receiver dryer tidak berfungsi dengan baik, atau expansion valve membuka terlalu lebar, dia menyebabkan kompresor dingin. Normalnya kompresor itu dia tuh panas, tapi enggak terlalu overheat, ya. Seperti itu. Jadi dia kalau dia mengembun dan dingin, dia bermasalah di receiver dryer, tidak berfungsi dengan baik, atau expansion valve-nya buka terlalu lebar. Oke, lanjut. Kompresor bergetar. Nah, kalau kompresor bergetar biasanya refrigerant atau freonnya terlalu penuh, atau dia dudukan kompresornya kendor, atau bearing pulinya mulai macet, bisa. Lanjut. Kompresor suaranya kasar. Biasa jadi dia ada di kausan di dalam komponen. Kausannya maksudnya komponen di dalam bagian kompresor AC, ya, seperti pistonnya, metalnya, terus bearingnya. Kalau menurut saya dibongkar, dipastikan dulu seperti itu, ya. Kalau memang udah kondisinya parah, lebih baik ganti aja, gitu, nggak usah diservis. Lanjut. Mau ada keluhan mobil pada saat berhenti tidak dingin, ya. Mobil pada saat berhenti tidak dingin, pada saat jalan dingin. Nah, jadi pada saat dia berhenti di lampu merah dia tidak dingin, pada saat jalan dia dingin. Jadi biasanya itu kompresornya lemah, atau extrafannya lemah. Jadi pada saat dia melaju mobil, otomatis RPM gasnya tinggi, otomatis kompresor dipaksa untuk bekerja lebih keras. Jadi ada tekanannya lebih tinggi, jadi ada udara dingin. Tapi pada saat lampu merah atau berhenti dia tidak dingin, yaitu RPM-nya rendah, ya, karena udah lemah kompresornya, dia dinginnya harus digas. Jadi dia dinginnya pada saat mobil melaju dengan kencang. Biasanya kompresornya lemah atau extrafannya lemah. Lanjut. AC tidak dingin. Dicek keseluruhan evap, kondensor, dan kompresor hose tidak ditemukan kebocoran. Nah, ini juga sering terjadi juga nih. Bolak-balik dia kebocor, ada katanya nggak dingin. Tapi dicek nggak ada yang bocor. Tidak ditemukan kebocoran. Nah, ini biasanya ada kebocoran di pressure relief valve kompresor. Jadi kompresornya itu dia panas, di pressure relief valve-nya itu dia ada timah, dia meleleng ngebuang freon. Nah, itu harus dicek lah kompresornya, karena di pressure relief valve dia ngebuang freonnya itu, dia kalau dia panas kompresor atau dia tekanan berlebihan, dia akan ngebuang. Oke, jadi segitu dulu masalah troubleshooting yang pernah saya alamin di AC mobil, ya. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada komen-komen, silakan. Mudah-mudahan bisa saya tanggapin, ya, semampu saya. Jadi kita bisa saling berbagi ilmu untuk menyelesaikan trouble ini, gitu. Tapi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, ya, channel Bejo channel ini. Dan mudah-mudahan saudara-saudara pada sehat-sehat semua. Oke, saya tutup konten ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.